Kita lanjut ya pembahasannya. Di samping pemeriksaan dalam dan pemeriksaan USG pada kasus perdarahan dari rahim yang tidak normal, maka hal lain yang bisa kita lakukan, pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan juga itu adalah yang namanya histeroskopi. Jadi ada alat dimasukkan ke dalam rongga rahim ibu, kemudian di ujung alat itu ada kamera. Nanti kondisi di dalam rongga rahimnya ibu itu dipaparkan di layar atau di monitor, sehingga ibu bisa langsung melihat apa yang terjadi di dalam rongga rahim ibu. Kemudian pemeriksaan secara umum lagi yang bisa kita lakukan pada mereka yang mengalami perdarahan itu adalah fisiknya secara umum. Kita boleh menghitung indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu berat badan dibagi dengan tinggi badan pangkat 2 dalam meter. Jadi kalau misalnya seorang perempuan memiliki berat badan 100 kilo, tinggi badannya 1,5 meter, jadi indeks massa tubuhnya 100 dibagi 2,25, kalau tidak salah ya, 2,25, jadi hasilnya hampir sekitar 40 ya, sekitar 40 indeks massa tubuhnya. Nah, 40 itu indeks massa tubuh yang obesitas, kegemukan. Nah, efek dari orang kegemukan itu bisa terjadi gangguan hormon di dalam tubuhnya, sehingga terjadilah kadang-kadang terjadi perdarahan yang banyak, kadang-kadang juga justru tidak haid. Itu yang dibilang tadi amenore. Nah, kemudian kita harus memperhatikan juga tanda-tanda namanya hiperandrogen. Jadi androgen itu hormon, semacam hormon laki-laki ya, yang bisa terjadi pada seorang wanita yang banyak mengandung lemak. Biasa kayak nampak muka berminyak, jerawatan, kadang ada kumis tipis ya. Itu yang harus diamati dulu. Itu semua gangguan hormon. Kadang-kadang juga kita harus mengamati kelenjar gondok yang ada di leher, karena ini juga sangat berpengaruh pada perdarahan dari jalan lahir. Kemudian ada juga namanya galaktore, itu sudah ada produksi ASI-nya karena pengaruh hormon prolaktin. Kemudian kadang-kadang perhatikan juga ini lapangan pandangnya. Jadi kalau misalnya melihat lurus begini, dites pasiennya melihat lurus begini, ternyata ada sisi lapangan pandangnya yang gelap. Jadi misalnya ditutup mata kanan, ternyata dia tidak bisa melihat ke sana, atau dia tidak bisa melihat ke sana, atau tutup mata kiri, dia tidak bisa melihat ke sana atau tidak bisa melihat ke arah kiri. Itu kemungkinan besar karena ada tumor di dalam hipofisis. Nah, hipofisis itu letaknya di belakang pangkal hidungnya kita itu. Nah, disitulah dihasilkan hormon-hormon yang mempengaruhi proses perdarahan dari jalan lahir ya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian atau adik-adik remaja mengalami perdarahan yang tidak ditahu bagaimana cara mengatasinya, sudah dari dokter A, dokter B, profesor B, ternyata keluhannya tidak berkurang, nah kemungkinan ada masalah di kelenjar hipofisis itu. Ini yang
uh, yang ada hubungannya dengan hormon yang menghasilkan perdarahan pada rahimnya, itu pemeriksaannya harus lebih canggih, harus dilakukan mungkin CT scan pada kepala atau MRI, dan itu harus dilakukan di rumah sakit yang lebih canggih ya, yang memiliki semua peralatan itu. Nah, bagaimana dengan gangguan perdarahan dari jalan lahir yang bukan karena disebabkan adanya kelainan pada sistem reproduksi? Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan perdarahan pada jalan lahir yang tidak disebabkan karena gangguan struktur maupun hormon pada jalan lahir itu adalah pertama karena gangguan faktor pembekuan darah tadi. Nah, itu ada namanya banyak ya faktor pembekuan darah. Silahkan ibu-ibu pelajari apa-apa saja, itu ada banyak proses daripada pembekuan darah. Nah, kalau itu yang terjadi biasanya ada penanganan khusus ya. Kemudian bisa juga disebabkan perdarahan itu disebabkan karena faktor daripada ovulasi. Ada ovulasi yang tidak normal, atau kadang-kadang malah tidak terjadi ovulasi. Jadi sel telur itu membesar saja tapi dia tidak pecah, sehingga ketika sel telur ini tidak pecah ya, terjadi penebalan dinding dalam rahim terus menerus, tapi kemudian di pertengahan siklus tidak ada hormon progesteron yang dihasilkan, terjadilah perdarahan yang banyak. Ini ribet penjelasannya, tapi sederhananya ya seperti itu. Gangguan pada sistem ovulasi, pecahnya sel telur di tengah-tengah siklus haid. Kemudian yang bisa juga terjadi itu adalah faktor daripada dinding dalam rahim. Dinding dalam rahimnya ibu-ibu sekalian dan adik-adik sekalian itu setiap bulan itu akan menebal karena faktor hormon estrogen, dan di pertengahan siklus dinding ini akan ditunjang oleh hormon progesteron yang dihasilkan oleh yang namanya corpus luteum. Corpus luteum itu bahasa awamnya zat putih telur. Kalau sel telurnya itu kuning telurnya, ya sederhananya gambarannya seperti itu. Nah, kuning telur ini pecah keluar, tinggallah putih telur. Putih telur inilah yang menghasilkan hormon progesteron yang membuat dinding dalam rahim yang menebal tadi tetap bisa bertahan hidup, karena dia yang memberikan makanan kepada dinding dalam rahim ini. Nah, bisa saja di dalam dinding dalam rahim itu ada pembuluh darah yang tidak normal. Tidak normal, akhirnya dia pecah di satu tempat, ya keluar perdarahan bercak. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Apa yang harus dilakukan kalau seperti ini ya? Intinya semua, kalau ada perdarahan yang tidak normal, segera ke dokter. Segera minta bantuan, jangan dibiarkan terjadi berlarut-larut. Nah, penyebab yang lain yang bisa menyebabkan perdarahan itu adalah hal-hal yang bersifat fisik yang ada di dalam rongga rahim. Bisa spiral. Jadi kalau ibu-ibu pasang spiral itu biasa terjadi perdarahan. Ya, bisa perdarahan banyak, bisa perdarahan bercak, bisa keputihan. Itu efek yang bisa terjadi kalau ibu-ibu pasang spiral. Bisa juga perdarahan itu terjadi kalau ibu-ibu konsumsi pil KB. Jadi
Makanya kalau ibu-ibu memutuskan KB dengan pil KB, nah harus ada komitmen dalam dirinya kita untuk disiplin mempergunakan mengkonsumsi pil KB-nya itu dengan teratur. Jangan lupa 3 hari, lupa 4 hari, karena itu akan membuat perdarahan yang tidak normal. Kemudian faktor-faktor lain itu banyak faktor yang tidak diketahui. Nah, pemeriksaan apa lagi yang bisa dilakukan? Selain tadi sudah pemeriksaan dalam, sudah USG, sudah histeroskopi, ada juga pemeriksaan yang lebih gampang daripada histeroskopi, itu adalah pemeriksaan USG transvaginal. Ini mirip-mirip dengan pemeriksaan dalam, cuma bukan pakai tangan tapi pakai alat khusus untuk dimasukkan di dalam jalan lahirnya ibu-ibu sekalian, untuk melihat gambaran yang lebih jelas dari kondisi yang ada di dalam rongga perutnya ibu, khususnya sistem reproduksinya. Jadi dari USG transvaginal itu bisa dinilai kondisi di dalam rongga rahim, bisa dinilai kondisi dinding-dinding rahim, bisa dinilai kondisinya indung telur, bisa dinilai kondisi yang ada di sekitar indung telur. Apakah indung telurnya itu ada kista atau ada polikistik dan lain sebagainya, itu insya Allah bisa dilihat dengan USG transvaginal. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, karena bagaimana caranya kita akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi kalau kita tidak berusaha untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian jangan takut berhadapan dengan dokter, karena dokter itu juga manusia. Insya Allah mereka itu akan membantu ibu dengan sepenuh hati, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.